Selamat pagi dan selamat sahabat saya ucapkan bagi kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu pengabaran firman Tuhan dengan judul unfollow atau berhenti mengikuti. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan kehadiran Roh Kudus di tempat kami masing-masing agar kami dapat dituntun kepada setiap kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Satu judul yang saya rasa familiar di kalangan anak-anak muda atau orang tua yang menggunakan sosial media Instagram. Pada aplikasi Instagram, kata yang digunakan untuk terhubung dengan orang adalah following atau mengikuti. Kalau di aplikasi Facebook, maka kita harus menginvite orang untuk terhubung dengannya. Kalau YouTube, maka kita perlu untuk mensubscribe untuk terhubung dengan orang atau akun yang kita ingin terhubungkan. Kalau di Instagram, maka kata yang digunakan untuk terhubung adalah follow. Dan biasanya kita akan memfollow teman-teman kita, atau bahkan bagi orang tua kita memfollow teman lama kita, sehingga kita terhubung dengan orang-orang yang tidak berada di sekitar kita. Dan biasanya ketika kita memfollow orang lain, maka kita mengharapkan mereka juga untuk mengikuti kita kembali, atau dengan istilah fallback, atau mereka mengikuti kita kembali. Tetapi ada satu kata, yaitu unfollow, yang tidak diinginkan oleh orang banyak. Kata unfollow ini digunakan ketika seorang yang telah mengikuti kita lalu ia memutuskan untuk berhenti mengikuti kita. Dan pada saat ini ada satu peristiwa yang sama di dalam Alkitab, di mana orang tersebut telah mengikuti yang benar, tetapi pada akhirnya dia berhenti mengikuti kebenaran. Oleh sebab itu saya berharap ketika kita membuka lembaran firman Tuhan pada saat ini, kita dapat tetap setia belajar dari cara hidup orang yang akan kita bahas, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Tokoh yang saya ingin bahas adalah Demas. Demas mungkin kurang familiar bagi orang-orang yang kurang tertarik atau kurang mendalami Alkitab secara lebih. Karena kata Demas, nama Demas disebutkan hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan melihat ayat demi ayat tentang hidup Demas, supaya kita belajar menjadi setia dari gaya hidup seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Demas. Demas adalah rekan kerja Paulus. Jadi di mana ada nama Demas, disitulah akan ada juga nama Paulus, karena Demas adalah rekan kerja dari Paulus. Ayat pertama yang kita mau lihat tentang Demas terdapat dalam Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14 berbunyi, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas." Pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia tuju, maka biasanya di akhir penutupan tulisan suratnya dia akan memberikan salam kepada anggota jemaat, dan jika ada teman sekerjanya yang bersama dengan Paulus pada saat dia menulis mau memberikan salam juga, maka Paulus akan persilahkan mereka untuk memberikan salam. Sebagai contoh dalam Kolose 4 ayat 14 yang tadi baru saja saya bacakan, di sana ada 2 nama
yang bersama-sama dengan Paulus memberikan salam kepada anggota-anggota jemaat di Kolose. Dua nama tersebut adalah Lukas yang kekasih dan Demas. Menurut catatan Alkitab, Lukas yang kekasih yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Lukas yang menulis kitab Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Lalu nama yang kedua adalah Demas, satu tokoh yang akan kita bahas pada saat ini. Ayat yang kedua yang mencatat nama Demas adalah Filemon 1 ayat 23 dan 24. Filemon 1 ayat 23 dan 24 berbunyi, "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerja." Seperti yang dicatat dalam kitab Kolose, Filemon juga dituliskan nama Demas di akhir penulisan surat Filemon. Maka Paulus menulis nama Demas sebagai penjelasan tentang rekan sekerja Paulus pada saat ia melayani di berbagai tempat. Dari ayat ini kita jadi lebih mengenal bahwa Demas sudah 2 kali dicatat sebagai rekan kerja Paulus. Kalau kita mau lihat kembali kepada zaman Rasul Paulus, maka pelayanan Paulus adalah pelayanan yang penuh dengan tantangan. Pada saat Paulus mengabarkan Injil, maka ia adalah seorang tokoh yang dikejar, seorang tokoh Kristen yang diburu oleh banyak orang untuk dipenjarakan. Kenapa? Karena Paulus adalah seseorang yang telah bertobat, dan dahulu sebelum ia bertobat, ia adalah orang yang menyiksa orang-orang Kristen. Pengikut-pengikut Yesus Kristus dikejar dan diburu oleh Paulus sebelum bertobat. Dan ketika dia bertobat, maka orang-orang pada bangsanya sebelum dia bertobat mulai mengejar dia, memburu dia, dan bahkan memenjarakan dia. Paulus meskipun dalam keadaan itu, ia tetap rindu untuk mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Karena oleh sebab itulah dia dipanggil untuk menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Dan ketika dia melakukan perjalanan yang banyak, ia membutuhkan rekan-rekan kerjanya. Dan Demas, pada saat Paulus dalam kesusahan, dia adalah satu tokoh di antara banyak tokoh yang Paulus catat dalam Alkitab sebagai rekan kerja yang menemani dia ketika mereka memiliki masalah, ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka melakukan perjalanan yang jauh, yang susah untuk dilalui. Demas selalu bersama dengan Paulus dalam mengabarkan Injil. Ini membuktikan bahwa Demas dan Paulus adalah rekan kerja yang dekat karena menghabiskan banyak waktu bersama-sama untuk mengabarkan Injil. Tetapi pada catatan nama Demas yang ketiga akan ada masalah di sana. Dan ayat-ayat itulah kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang Demas, seorang rekan kerja Paulus yang mengikuti Paulus dalam mengabarkan Injil. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11a. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11a berbunyi, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Pada salam kali ini yang dicatatkan kepada Timotius, Paulus bilang kepada Timotius untuk segera datang kepadanya, karena pada saat itu Paulus hanya bersama dengan Lukas. Sedangkan rekan-rekan kerja yang lain telah meninggalkan Paulus.
Kreskes dan ada Titus. Tetapi hanya Demas yang diberikan keterangan lanjutan mengapa Demas pergi meninggalkan Paulus. Pada ayat 2 Timotius 4 ayat 9, maka kita melihat bahwa Demas meninggalkan Paulus karena Demas telah mencintai dunia ini. Oleh sebab itu, Demas meninggalkan atau berhenti untuk mengikuti Paulus dalam mengabarkan Injil. Alasan Demas mencintai dunia. Bukankah Demas adalah seorang Kristen yang taat? Bukankah Demas sudah menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan Paulus? Bukankah Demas harusnya memiliki iman yang tinggi, rohani yang tinggi, sehingga ketika Paulus mencatat bahwa Demas mencintai dunia, padahal di satu sisi melakukan pelayanan, bagaimana bisa Demas mencintai dunia padahal dia melakukan pelayanan? Itulah dilema kekristenan pada saat ini juga. Banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya ia mencintai dunia. Dan pada saat Demas bersama dengan Paulus, saat itulah Demas memutuskan untuk meninggalkan Paulus karena dia telah mencintai dunia. Sehebat apapun Demas dalam pelayanan, dalam berkhotbah, dalam menginjil, dalam berbaur, dalam bersahabat dengan orang banyak, tapi dari dasar lubuk hatinya yang paling dalam, ia mencintai dunia. Apa maksud ketika Paulus mencatat kepada Timotius bahwa Demas telah mencintai dunia? Apa maksud mencintai dunia? Kita akan lebih mengerti lagi kalau kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 4b. Surat kepada Timotius 2 Timotius 3 ayat 4b berbunyi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah arti mencintai dunia. Kita lebih senang untuk menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mungkin pada saat kita menuruti Allah, maka dunia ini seolah-olah menyerang kita, seolah-olah kita adalah orang asing di dunia ini. Itu juga mungkin yang dirasakan Demas pada saat dia berjalan dengan Paulus. Akan banyak orang yang tidak menyukai Paulus. Artinya banyak orang juga yang tidak menyukai Demas. Mungkin mereka memburu Paulus, itu artinya mereka juga memburu Demas. Itulah masalah-masalah di mana Demas akhirnya lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ia lebih senang untuk berbaur dengan dunia dibandingkan berbaur dengan surga. Alasan kedua, di mana kita bisa melihat arti mencintai dunia lebih jauh lagi, maka kita perlu membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Apa arti mencintai dunia yang kedua? Yakobus 4 ayat 4 berbunyi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat kata mencintai dunia dituliskan, itu berarti bersahabat dengan dunia. Apa arti bersahabat dengan dunia? Seandainya kita memiliki seorang sahabat yang sangat dekat dengan kita, maka yang pastinya kita akan menghabiskan waktu lebih banyak dengannya. Kita akan lebih sering mengobrol dengannya. Kita akan lebih sering untuk berjalan bersamanya, pergi ke tempat-tempat yang kita senangi bersama. Itulah arti bersahabat dengan dunia. Kita akan lebih cenderung untuk menghabiskan waktu
mencari hal-hal duniawi. Kita akan lebih senang untuk berbicara hal-hal duniawi. Kita lebih senang untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan dunia. Itulah yang dilakukan Demas. Di satu sisi, ia rajin melayani, tetapi ternyata di dalam lubuk hatinya, dia ternyata sebenarnya lebih mencintai dunia. Ia lebih senang untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal duniawi. Ia lebih senang untuk menghabiskan tenaganya untuk hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasih, bagaimana dengan diri kita di masa pandemi ini, ketika kebutuhan rohani kita seperti seakan-akan kurang dipenuhi oleh orang-orang lain? Maka apa yang kita lakukan? Apakah selama masa pandemi ini kita lebih mencintai dunia? Apakah kita menjadi sahabat dengan dunia? Atau sebaliknya, kita menjadi sahabat Allah? Karena ini akan terlihat pada akhirnya. Demas tidak bisa lagi menyembunyikan cintanya kepada dunia. Itu sebabnya ia berhenti untuk mengikuti Paulus. Apabila kita masih sama seperti Demas mencintai dunia, maka hanya tinggal tunggu waktunya saja kita akan berhenti untuk mengikuti Yesus. Persahabatan dengan dunia itu berarti kita menjadikan Allah sebagai musuh. Karena Allah tidak mau kita memiliki dua kehidupan. Di satu sisi kita kadang-kadang mengikuti dunia, di satu sisi kita mengikuti Yesus. Itu sebabnya ketika kita memilih untuk bersahabat dengan dunia, ketika kita memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk hal dunia, ketika kita memilih untuk menghabiskan tenaga kita untuk hal-hal duniawi, maka Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan, kita telah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Begitulah yang dialami Demas. Dari tindakan Demas mencintai dunia, maka sangat disayangkan dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Mari kita lihat apa saja contoh-contoh sederhana yang bisa kita refleksikan dalam diri kita untuk cari tahu apakah kita mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah. Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk hal duniawi dibandingkan hal surgawi? Mungkin ada di antara kita yang sangat terikat dengan dunia ini tentang harta. Mungkin ada di antara kita yang sangat senang, sangat mencintai harta duniawi yang kita miliki, sehingga kita kumpul-kumpul itu harta kita untuk diri kita. Karena kita sangat mencintai dunia ini dengan harta yang berkelimpahan. Atau mungkin ada di antara kita yang mencintai dunia ini dari segi hiburan. Kita senang untuk menghabiskan waktu kita untuk bermain gadget kita, untuk menghabiskan waktu kita di sosial media untuk mendapatkan hiburan duniawi. Mungkin ada di antara kita yang senang untuk bermain games, untuk menghabiskan waktu kita dengan hal-hal duniawi. Maka itu bisa digambarkan bahwa cinta kita lebih condong kepada dunia. Mungkin ada di antara kita yang lebih senang untuk menonton hal-hal duniawi. Mungkin ada di antara kita yang lebih senang untuk mendengarkan musik duniawi. Mungkin ada di antara kita yang senang untuk bekerja, mencari jabatan tertinggi yang bisa kita gapai, supaya kita memuaskan hawa nafsu kita atau keinginan hati kita untuk menjadi yang paling atas. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita refleksikan diri kita. Apakah kita telah menjadi Demas? Apakah kita lebih mencintai dunia dibandingkan
mencintai Yesus? Apakah kita mengikuti keinginan hati kita untuk dunia ini, atau mengikuti Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita? Waktu yang kita gunakan, semuanya kita mau untuk habiskan bersama Yesus. Tenaga yang kita punya, kita mau untuk habiskan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat Demas dituliskan oleh Paulus mencintai dunia, Paulus juga menuliskan satu keterangan lanjutan kemana Demas pergi. 2 Timotius 4 ayat 9-11 mencatat bahwa Demas telah berangkat ke Tesalonika. Kalau kita melihat pada zaman Rasul Paulus, kota Tesalonika adalah satu kota yang besar pada zaman itu. Kota Tesalonika adalah kota yang modern pada zaman Rasul Paulus. Karena kota Tesalonika adalah kota atau tempat di mana sebagai jalur perdagangan antar tempat. Jadi ketika seorang ingin membawa barang-barang dagangan ke tempat lain, maka mereka akan melewati Tesalonika. Itu sebabnya segala sesuatu yang berbau hal-hal duniawi ada di Tesalonika. Jika kita mencari satu hal yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat lain, maka akan tersedia di Tesalonika. Satu kota yang besar, kota yang modern, kota yang penuh dengan kelimpahan harta-harta duniawi. Segala macam bentuk hiburan ada di sana, di kota Tesalonika. Dan kota itulah tujuan Demas. Demas pergi ke satu kota yang terkenal pada zaman Rasul Paulus. Tetapi bukan hanya terkenal dengan hal-hal duniawi, tetapi kota Tesalonika juga adalah satu kota di mana iman, pertumbuhan pengikut Kristus semakin berkembang pesat. Buktinya Paulus mencatat di dalam suratnya 1 Tesalonika 1 ayat 3 dan 8. Di sana kita akan menemukan bahwa bukan hanya hal-hal duniawi saja yang berkembang di kota tersebut, tetapi hal-hal surgawi juga berkembang di kota Tesalonika. Supaya kita melihat apakah Demas ini senang, tetap masih senang untuk mencintai Yesus, atau dia lebih senang mencintai hal dunia yang ada di sana. 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 8. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Penjelasan lebih lanjut pada ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biasanya Rasul Paulus mendengarkan informasi dari orang-orang yang berkunjung kepadanya di penjara. Dan informasi yang Paulus dapatkan adalah bahwa pengikut Kristus di kota Tesalonika telah bertumbuh dengan pesat. Bahkan bukan hanya di daerah Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat di sekitar Tesalonika telah mendengar tentang Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kota Tesalonika juga memiliki perkembangan yang pesat dari segi kerohanian atau kekristenan. Tetapi bagaimanakah dengan Demas? Seorang yang telah mencintai dunia dan memutuskan untuk pergi ke Tesalonika. Apa yang dia lakukan ketika dia mencintai dunia, tetapi di satu sisi mengikuti pelayanan-pelayanan di kota tersebut? 2 Timotius 3 ayat 5a, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang telah mencintai dunia memiliki karakter rohani mereka. 2 Timotius 3 ayat 5
berbunyi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang yang diajak untuk datang bertemu dengannya karena Demas telah meninggalkannya. Paulus menuliskan bahwa orang-orang yang mencintai dunia akan memiliki kehidupan yang ganda. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi secara rohani mereka tidak beribadah. Mungkin fisiknya ada di gereja, tetapi hatinya sudah bukan lagi milik Tuhan. Itulah kriteria Demas yang melakukan pelayanan secara lahiriah, fisiknya ada di pelayanan, tetapi hatinya telah mencintai dunia lebih besar dibandingkan mencintai dan mengikuti Yesus bersama Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita di masa pandemi ini? Apakah kita secara lahiriah hanya beribadah, tetapi secara rohaniah, secara batiniah, hati kita tidak ada di kebaktian yang kita jalani? Apabila kita merasa diri kita beribadah, tapi seperti tidak ada kuasa dari ibadah itu, bisa jadi kita adalah Demas modern yang memiliki masalah untuk tidak setia sampai akhir. Bagaimana kita belajar dari pengalaman Demas? Maka kita akan melihat satu nasihat di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan apabila kita telah sadar bahwa kita adalah Demas, di mana kita lebih mencintai dunia, tetapi senang juga untuk melayani Tuhan di tempat-tempat di mana kita berada. Galatia 3 ayat 3. Ada satu pertanyaan yang tegas sekali yang mau ditanyakan kepada kita yang menyaksikan video ini. Galatia 3 ayat 3 berbunyi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Pertanyaan ini saya yakin telah ditanyakan kepada Demas, di mana Demas telah memulai dengan roh, tetapi Demas mengakhiri dengan daging. Bagaimana kita telah memulai dengan roh di dalam baptisan, tetapi kita bisa jadi sekarang telah mengakhiri iman kita di dalam daging? Kenapa demikian? Oh, karena dunia menawarkan banyak sekali hal. Bahkan Demas pun yang bersama-sama dengan Rasul Paulus bisa tergiur dengan harta duniawi, bisa tergiur dengan hiburan-hiburan dunia. Bagaimana dengan kita yang bahkan tidak memiliki sosok yang sama seperti Rasul Paulus? Maka setan akan selalu menyerang kita. Marilah kita yang telah memulai dengan roh mempertahankan iman kita, meskipun situasi dan suasana di kehidupan kita sekarang tidak mendukung kita untuk beribadah, menghalang kita untuk bertemu dalam kebaktian, tetapi berdoa agar iman kita selalu terpelihara, agar kehidupan kita selalu mengikuti Yesus. Jangan sampai saat ini ada di antara kita yang telah berhenti mengikuti Yesus, karena dengan demikian maka kita telah mengakhiri iman kita di dalam daging. Nasihat kepada kita terdapat juga di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 4 adalah ciri-ciri orang-orang mencintai dunia, menjadikan dunia sebagai sahabatnya, menghabiskan waktu bersamanya, berbicara tentang hal dunia, mencari hal-hal dunia. Maka ada nasihat yang dituliskan oleh Yakobus pada ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya ingin
mencintai dunia, tapi senang juga melakukan pelayanan. Maka dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yakobus yang dicatat pada pasal 4 ayat yang ke-8, kita melihat ada 3 kata kerja di sana untuk bagaimana kita tidak menjadi Demas modern. Kata kerja yang pertama, mendekatlah. Kata kerja yang kedua, tahirkanlah. Kata kerja yang ketiga, sucikanlah. Dari ketiga kata kerja ini kita mendapat imbauan untuk menjadi tidak seperti Demas. Kita membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus membuat diri kita untuk senang bersama dengan Allah. Kita harus buat diri kita untuk mencintai Allah lebih daripada dunia. Kita harus berusaha membuat diri kita berkomitmen untuk menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga kita untuk mencari hal-hal surgawi. Dengan demikian, maka kita dapat ditahirkan, maka kita dapat disucikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan? Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pada saat kita sudah mulai merasakan diri kita mencintai dunia lebih daripada mencintai Yesus, maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan Tuhan, minta untuk disucikan dan ditahirkan oleh kuasa Roh Kudus, agar hati kita selalu diperbaharui untuk mencintai Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita berdoa? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita juga harus mencari tahu apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, cara yang paling praktis untuk mendekatkan diri kita dengan Allah adalah berdoa dan membaca Alkitab. Saya yakin di masa pandemi ini kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk dihabiskan bersama dengan Yesus. Banyak sekali aktivitas kita yang terhalang karena pandemi ini, tetapi di satu sisi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk terhubung dengan surga, untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak menjadi sama seperti Demas. Kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa agar hati kita lebih mencintai Yesus dibandingkan mencintai dunia. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita tetap mengikuti Yesus. Kita tetap memfollow Yesus di dalam hidup kita. Apabila kita sudah mulai merasa khawatir, tetaplah berdoa dan tetaplah membaca Alkitab. Karena pada saat kita mendekatkan diri kita dengan Allah, maka Yakobus pasal 4 ayat 8 katakan Allah juga mendekatkan diri kepada kita. Demas berkeputusan untuk berhenti mengikuti Paulus. Itu sebabnya dia menjadi musuh Allah. Apabila kita sudah mulai merasa mencintai dunia, kita tetap harus membuat keputusan untuk berada bersama dengan Allah, minta ampun atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan minta juga tuntunan untuk hati kita ini menjadi lebih dekat terus hari demi hari dengan Allah, sehingga kita tidak menjadi Demas modern, tetapi kita menjadi Paulus modern. Di dalam kesusahan yang Paulus rasakan, di dalam penderitaan dalam mengikuti Yesus, ia tetap mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah yang pertama, mengikuti Yesus bukanlah perjalanan yang mudah. Sama seperti Paulus ada tantangannya, tapi kita tidak boleh sama seperti Demas.
ketika ditantang imannya oleh banyak orang, ketika dunia menawarkan cobaan-cobaan yang nikmat, Demas memutuskan untuk tidak mengikuti Paulus lagi. Marilah kita belajar dari Paulus. Penderitaan yang ia alami, kesusahan yang ia alami, ia tetap setia untuk mengikuti Yesus. Semoga kita di dalam masa pandemi ini, di dalam kesusahan yang kita alami, di dalam penderitaan iman kita, mungkin iman kita sedang tergoyang pada saat ini, mungkin iman kita sedang lemah pada saat ini karena kekurangan pemenuhan kebutuhan rohani kita. Tapi marilah kita menjadi sama seperti Paulus yang selalu dan selalu mendekatkan diri dengan Allah. Maka Allah akan mendekatkan dirinya juga kepada kita yang selalu rindu untuk berdoa dan membaca Alkitab di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus.